Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Mari kasih dari kita datang Tuhan dan kita akan mulai dari kita pada sore ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak mengetahui Tuhan yang bisa berkumpul datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai dari Bapak, Kau berkati Tuhan, Kau sertai sejak dari awal, di tengah hingga akhir Bapak. Kami serahkan Tuhan dari awal, di tengah hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh amin.
Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, Yesus. Kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Semua puji nama Tuhan. Allah bagi. Allah bagi, bernyanyi
yang selalu beserta denganku Tuhan. Terima kasih Yesus.
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bertemu kembali. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya beri judul tentang persembahan. Kata persembahan ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita pelajari, dan perlu juga kita tahu bahwa persembahan ini adalah pelajaran yang penting yang harus kita tahu dan kita lakukan. Kalau dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16 diceritakan tentang kisah Kain dan Habil. Bagaimana Tuhan mengajarkan tentang persembahan. Ketika Kain memberikan persembahan dari tumbuh-tumbuhan yang dia kerjakan, sedangkan Habil memberikan dari korban dari hewan peliharaannya. Di dalam ayat itu kita baca bagaimana Tuhan menerima persembahan dari Habil. Tuhan mengindahkan persembahan dari Habil, sedangkan dari Kain tidak. Jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata persembahan ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita tahu dan perlu kita lakukan. Jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kekristenan kita hanya cukup untuk saudara datang ke gereja, untuk saudara datang berdoa dan membaca firman saja. Tetapi ada sesuatu yang harus kita berikan. Kata persembahan itu artinya sesuatu yang dipersembahkan, sesuatu yang diberikan. Jangan pernah kita membuat alasan untuk kita tidak bisa memberi persembahan. Kita sering berpikir bahwa aku nggak cukup, aku nggak bisa, dan aku tidak mau. Hari ini kita mau belajar bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan, supaya kita mengerti hidup orang Kristen itu harus bagaimana. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Ayat ini kalau kita baca, bagaimana penilaian Yesus itu berbeda dengan penilaian kita. Saat itu semua orang melihat bahwa ada orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan janda ini hanya memberikan 2 peser, 2 keping saja dari apa yang dia miliki. Tapi ternyata di pandangan Tuhan, di mata Tuhan, persembahan janda miskin ini justru itu yang lebih berharga. Tolong resa videonya. The truth. I say unto you that this folder I cast in more than they owe. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury was cast in all the living that she had.
Kalau saudara lihat tadi, bagaimana orang kaya itu mengambil uang dari kantong. Dia memberi nggak berhenti-berhenti, dia ambil, dia masukkan ke dalam kotak persembahan terus. Sedangkan janda ini, dalam kekurangannya dia hanya membawa 2 keping. Ketika dia masukkan di dalam kotak, Tuhan berkata kepada muridnya bahwa persembahan janda miskin ini lebih berharga. Jadi dari sini kita melihat Tuhan dalam persembahan kita tidak melihat nilai jumlah nominalnya, tapi Tuhan melihat dasar pemberian kita. Perlu saudara ketahui bahwa persembahan tidak hanya berupa uang. Persembahan itu bisa berupa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hidup kita, ini adalah persembahan. Jadi jangan pernah saudara merasa minder ketika saudara tidak bisa memberikan persembahan yang banyak. Karena Tuhan tidak pernah melihat jumlah pemberian kita, tapi Tuhan melihat dasar hati kita, motivasi kita memberi itu untuk apa. Hari ini kita mau belajar apa itu persembahan. Yang pertama, persembahan itu adalah ada harga yang harus dibayar. Kita lihat tadi bahwa janda itu memberikan dari kekurangan. Di dalam Lukas 21 tadi ayat yang ke-4, saya akan bacakan dari terjemahan yang lain. Sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Dia berikan yang paling berharga. Ayat ini mengatakan bahwa janda ini sangat miskin. Bukan hanya miskin, saudara, sangat miskin. Jadi dia benar-benar di bawah garis kemiskinan. Ayat ini mengatakan dia memberikan semua yang ada padanya. Semua yang diperlukan, ada harga yang dia bayar. Dalam saudara ikut Tuhan, berapa harga yang sudah saudara bayar? Saya sering sampaikan baik kepada jemaat maupun terlebih kepada pelayan Tuhan. Saya katakan jangan pernah minta dihargai manusia, karena engkau akan kecewa. Ketika engkau minta dihargai, Tuhan akan tanya, hargamu berapa? Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Di dalam kitab Imamat, nanti saudara bisa baca di rumah, kitab Imamat mulai dari pasal pertama sampai selanjutnya, bagaimana Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memberikan mereka korban persembahan. Musa pun tahu bahwa bangsa Israel ini terdiri dari berbagai macam kasta. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Musa pun memberikan berbagai alternatif. Di pasal yang pertama Musa katakan, berikan lembu atau sapi dari peliharaan. Selanjutnya turun lagi, berikan kambing atau domba. Sampai yang terbawah dikatakan berikan burung tekukur. Burung tekukur itu seperti burung merpati atau burung dara. Jadi dari situ pertama kita lihat bahwa Tuhan itu tidak memaksakan kehendaknya, tapi ada harga, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ketika hewan sembelihan ini disembelih untuk dikorbankan, itu kan berarti dia harus disembelih, harus dipotong, ada darah yang tercurah, ada korban yang diberikan. Kalau kita masak sate, gitu, kalau kita memotong entah itu sapi atau kambing, terus kita masak, dibakar, baunya bagaimana? Harum kan? Enak, membuat kita lapar. Tapi coba saudara itu bakar tanaman. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara lewat waktu orang habis panen itu kan dibakar tuh biasanya baunya bagaimana?
dari nominalnya. Saya yakin waktu itu Kain pun berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang dia tanam. Tapi ternyata Tuhan melihat bahwa dalam persembahan itu harus ada korban, harus ada nyawa yang diberikan. Jadi pengikutan kita pun sama Tuhan, kita jadi orang Kristen pun harus ada harga yang kita bayar. Korban perasaan, korban tenaga, korban waktu. Pengikutan kita kepada Tuhan tidak selalu berjalan lurus. Semakin kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, semakin saudara serius melayani Tuhan, harga yang harus saudara bayar itu akan semakin tinggi. Jadi saudara, mari kita mau belajar bahwa ketika kita jadi orang Kristen, bawalah persembahan, harga yang harus engkau bayar, berikan yang berharga. Kemudian contohnya di dalam Injil Matius 19. Matius 19 ayat 16 sampai 24. Orang muda yang kaya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat yang untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadamu tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika anak muda ini datang kepada Yesus, ketika dia bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk aku menjadi baik?" Saat itu Yesus berkata apa? "Lakukan 10 perintah Allah." Dia jawab apa? "Sudah, semua itu sudah aku kerjakan." Mungkin kita saat ini juga berpikir seperti itu. Semua perintah Tuhan sudah aku kerjakan. Itu menurut penilaian kita. Tapi ternyata pandangan Tuhan. Saat itu Yesus melihat hati anak muda ini, bahwa hartanya itu adalah hidupnya. Sehingga Yesus berkata, "Jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku." Jadi kekayaan yang dia miliki itu yang membuat dia tidak bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-24 katakan bahwa sukar sekali orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Saya perlu jelaskan ayat ini. Mungkin ketika saudara baca ayat ini, saudara berpikir lubang jarum itu yang sangat kecil. Dulunya saya juga mengiranya seperti itu. Tapi ketika waktu saya kuliah teologi, ketika saya ikut seminar, ternyata dibahas bahwa lubang jarum itu bukan yang jarum buat kita jahit. Pada zaman dahulu di Israel itu ada pintu yang kecil. Jadi ketika mau masuk ke kota, itu ada gerbang yang besar
dan ada yang pintu yang kecil. Gerbang yang besar itu ketika dibuka pagi sampai sore hari, itu kereta bisa masuk, orang, semua hewan bisa masuk. Tetapi ketika sudah sore hari, pintu gerbang itu akan ditutup. Yang dibuka hanya pintu yang kecil sekali, mungkin hanya seukuran manusia, karena itu hanya dipakai jalan untuk manusia yang masuk, warga yang masuk ke pintu itu. Ayat dikatakan seperti unta masuk ke dalam. Ketika unta itu harus masuk ke kota itu, ketika dia masuk ke dalam pintu kecil itu, unta itu kan harus apa? Menundukkan tubuhnya. Jadi saya jelaskan supaya saya baca, jangan berpikir lubang jarum itu jarum yang buat saudara jahit. Jadi kelihatannya kan sulit. Unta yang tinggi, dia harus bersusah payah untuk masuk. Ternyata untuk kita masuk dalam kerajaan surga, untuk kita jadi orang Kristen itu kita harus mau bersusah payah. Ada harga yang harus kita bayar. Saat ini harga apa yang sudah kita bayar? Jangan pernah kita mau mundur dari pengikutan kita pada Tuhan. Sekalipun yang harus kita bayar, yang harus kita korbankan itu banyak. Tapi percaya, semua itu dicatat oleh Tuhan. Firman Tuhan sekarang katakan bahwa jerih lelahmu itu tidak pernah sia-sia. Itu yang pertama. Ada harga yang kita bayar. Kemudian yang kedua, persembahan itu adalah memberi yang paling berharga. Orang kaya tadi, sekalipun dia memberikan sekantong uang kalau anggaplah koin, paling ya anggaplah kalau dikuruskan sekarang mungkin 1 juta. Kalau orang membawa persembahan 1 juta, menurut kita bagaimana? Wah, banyak ya. Banyak. Tapi di rumah orang kaya itu uangnya 1 kamar. Jadi uangnya bukan hanya di kotak loh. Uangnya 1 kamar. Jadi kira-kira ketika dia membawa 1 kantong uang, itu hanya seperberapanya saja. Tidak ada artinya bagi orang kaya. Sedangkan janda miskin tadi, ketika kita baca bahwa dia itu memberikan apa yang dia miliki. Bahkan dia pun tidak tahu kalau aku memberikan 2 keping uang ini, besok aku makan apa, dia tidak tahu. 2 keping uang ini kalau dihitung dengan kurs rupiah saat ini mungkin hanya senilai 3.250 rupiah. Sedikit sekali. Buat saudara beli nasi pecel aja loh gak cukup. Nasi pecel 3.000 paling cuma dapat nasi, ulup, wis paye pun tempe aja juga enggak. Enggak ada arti. Tapi perempuan janda miskin ini, ketika dia memberikan dengan ketulusan hatinya sesuatu yang sangat berharga, itu loh namanya janji iman. Dia berjanji berikan dan dia beriman bahwa ketika aku memberikan apa yang aku miliki, aku percaya hidupku dipelihara Tuhan. Yang kedua kita belajar, berikan yang berharga. Apa yang saat ini berharga dari hidup kita? Jabatan, nama baik, kekuatan kita, harta kita, kemampuan kita, apa yang berharga? Berikan itu buat Tuhan. Saya beri contoh, kisah dari Abraham. Abraham adalah orang yang sangat kaya. Dan ketika Tuhan memberikan dia keturunan, yaitu Ishak, untuk dia mendapatkan Ishak, dia harus menunggu selama 25 tahun. Saya yakin itu sangat berharga di pandangan Abraham. Tapi ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham, pergilah ke gunung, bawa Ishak dan persembahkan anakmu itu.
saudara baca dengan Kejadian 22. Di dalam ayat itu tidak tertulis bahwa si Abraham itu nawar sama Tuhan, Tuhan jangan Ishak. Sudah dong, Tuhan minta mau berapa? 10 sapi, 100 atau berapapun akan aku berikan, tapi jangan anakku. Coba saudara mendapatkan mimpi, perintah dari Tuhan, ayo berikan anakmu. Contoh misalkan contoh Pak Daniel, nanti Tuhan bilang sama Pak Daniel, Pak Daniel bawalah anakmu Kevin persembahkan. Gimana jawabnya? Kan bilangnya gitu, Tuhan, wes pekerjaanku PNKB Tuhan, semua aku berikan tapi jangan anak. Ya kan? Normalnya orang tua kan seperti itu. Tapi apakah ada Abraham menawar? Tidak. Dia bilang sama anaknya, ayo kita pergi. Anaknya tanya, kemana Pak kita pergi? Kita akan pergi ke gunung. Kita akan memberikan persembahan. Saya yakin ketika dalam perjalanan itu Abraham berjalan dengan menangis. Bahkan saat anaknya pun bertanya, loh Pak, katanya mau memberikan persembahan, mau berkorban, hewannya mana? Namanya anak kecil kan mesti tanya begitu, hewannya mana? Apa jawab Abraham? Tuhan nanti akan menyediakan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tuhan mau melihat hati Abraham. Ketika dia diminta sesuatu yang paling berat, maukah dia berikan? Saat ini apa yang berharga dalam hidup kita? Ketika Tuhan tanya, ketika Tuhan perintahkan, berikan itu yang paling berharga pada. Apa respon kita? Bisa nggak kita seperti Abraham? Seringkali kita tawar-menawar dengan Tuhan. Aturan tentang persembahan yang paling utama orang Kristen harus lakukan adalah persepuluhan. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak memberi persepuluhan. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika diminta memberikan perpuluhan, itu ambil yang terdahulu. Ketika di awal bulan saudara gajian misalkan, saudara dapat gaji 1 juta. Ambil terlebih dahulu 100.000 berikan kepada Tuhan. Jangan buat daftar pengeluaran terlebih dulu. Ini loh yang sering kita lakukan. Ditulis dulu, bayar listrik berapa, bayar pam berapa, beli beras, bayar uang sekolah, arisan, cicilan A, cicilan B, cicilan C, jumlahnya 1.100.000. Terus kita nawar sama Tuhan. Tuhan ya, daftar pengeluaranku 1 bulan itu 1.100.000. Sedangkan gajiku 1 juta. Ini aja aku masih harus berpikir untuk mencari 100.000 lagi untuk mencukupi kebutuhan. Jadi nggak mungkin untuk aku bisa memberikan perpuluhan. Ini yang sering kita lakukan. Mari kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika kau hitung-hitungan menyodorkan daftar pengeluaran dan kau berusaha menawar dengan perintah Tuhan, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara hidup. Saudara ingat kisah janda yang memberikan tepung roti kepada Nabi Elisa. Saat itu dia dikatakan apa? Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ketika Nabi Elisa berkata, Ibu tolong buatkan aku roti. Ibu janda ini berkata, Pak, saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Hari ini aku buat, besok sudah gak punya apa-apa, aku dan anakku mati. Tapi Nabi itu berkata, sudah, buatkan roti untuk aku. Kalau kita diperhadapkan seperti itu, apa yang kita lakukan? Gak iso Pak, resto itu hanya untuk aku dan anakku. Tapi ibu janda ini, dia tetap taat berikan. Apa akhirnya?
tabung dan minyak itu tidak pernah habis sampai masa kekeringan itu berakhir. Ketika saudara mau taat, melangkah dengan imanmu untuk berikan yang berharga dari hidupmu, perjalanan hidup kita itu akan disertai Tuhan. Tapi ketika di awal, ketika Tuhan menuntut kita memberi dan kita sudah hitung-hitungan buat daftar segalanya, hidup kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Contoh yang kedua, di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 5. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Perempuan ini, Maria, ketika dia memberikan minyak narwastu ini tidak sekedar minyak wangi-wangian biasa. Pada zaman Yesus hidup itu, seorang wanita, dia akan menabung, mengumpulkan uang untuk membeli minyak narwastu. Dan minyak narwastu ini nanti akan dipakai untuk dia meminyaki kaki suaminya. Ketika menikah, adatnya perempuan itu akan meminyaki kaki suaminya dengan minyak narwastu. Jadi minyak narwastu ini selain mahal harganya, dia juga sangat berharga karena ini berkaitan dengan masa depan perempuan itu. Dan Maria ketika memberikan, dia nggak mikir lagi nanti kalau menikah bagaimana lagi aku mengumpulkan duit untuk beli minyak yang baru. Tidak. Maria memberikan sesuatu yang berharga. Bahkan sampai Yudas katakan lebih baik minyak itu dijual, uangnya diberikan untuk orang miskin. Itu pandangan Yudas. Tapi di pandangan Tuhan, Maria ini mau memberikan yang berharga hanya untuk mengurapi kaki Yesus. Saat ini, apa yang sudah saudara korbankan buat Tuhan? Persembahan kita yang pertama tadi apa? Berikan yang berharga dalam hidup kita. Ada harga yang harus kita bayar. Dan kedua adalah memberikan yang paling berharga. Kemudian yang ketiga, ketika saudara memberikan persembahan, jangan pernah mencari pujian. Ketika kita memberi persembahan, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, persembahan itu tidak hanya di gereja saja. Ketika saudara memberi kepada orang lain, kepada orang yang tidak mampu, milikilah dasar karena saudara memberi karena kasih, bukan karena mencari pujian. Zaman era sekarang ini, banyak kali orang ketika memberikan kepada orang lain, mesti ada embel-embelnya. Difoto dulu, benar nggak? Ketika bagi sembako misalkan, bagi sembako dikasihkan kepada orang, terus difoto terus. Setelah difoto, diupload ke media sosial, entah itu di Facebook, di IG atau di apa. Saya membaca sebuah cuplikan. Tulisan ini berkata begini: ketika engkau memberikan kepada orang lain dan engkau memotret, memfoto, dan engkau upload di dalam media sosial, pernahkah engkau tahu bagaimana perasaan orang yang engkau beri? Mari kita kembalikan pada kita.
apalagi dilihat orang banyak. Ternyata firman Tuhan pun berkata, ketika engkau memberi, janganlah karena engkau mencari pujian dari manusia. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman Tuhan sendiri dengan jelas mengatakan, ketika tangan kanan kita ini memberi, tangan kiri kita juga nggak boleh tahu. Jadi ketika saudara memberi kepada siapapun dalam bentuk apapun, tidak boleh diwarta-beritakan, tidak boleh diberitahukan kepada orang-orang. Karena Allah sendiri yang akan memperhitungkan. Jadi mari, mulai saat ini ketika engkau memberi pada siapapun, janganlah mencari pujian dari manusia. Tapi mari kita mau tahu bahwa Tuhan itu memperhitungkan segala apa yang diberikan. Manusia boleh tidak menghargai kita, manusia boleh tidak memuji. Tapi Tuhan memperhitungkan segala yang kita kerjakan. Kemudian, contoh lagi, ketika kita melayani Tuhan, kita seringkali persiapan berikan yang terbaik. Para pelayan mimbar ini, mereka selalu berlatih, tidak sekedar hari minggu tampil, tapi mereka berlatih. Dari jauh-jauh hari kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan penampilan pun dibuat seragam. Misalkan hari ini kayak ini putih dan jeans semua pakai itu. Meskipun mungkin ada yang pinjam atau bahkan ada yang beli. Karena apa? Penampilannya pengen beri yang terbaik. Tapi kita sering lupa. Kita hanya berusaha menonjolkan kualitas dan penampilan kita. Tapi kita lupa melatih rohani kita yang penting. Rohani kita, roh kita ini yang perlu lebih dibangun. Kita perlu tahu bahwa saudara melayani dalam bentuk apapun, manusia melihat hanya sekejap, hanya sesaat. Tapi yang perlu kita tahu bahwa penonton yang paling penting, juri yang paling penting dari penampilan kita adalah siapa? Tuhan. Ketika kita melayani, ketika kita tampil di depan ini, Tuhan itu duduk di sini. Apakah persembahan itu berkenan di pandangan Tuhan? Mari kita mau belajar. Yang perlu kita latih, yang perlu kita asah, bukan hanya kemampuan kita saja, tapi rohani kita itu yang terpenting. Di dalam Wahyu 4 ayat 20. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ketika di surga
segala kemampuan yang kita bisa lakukan itu karena Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, apa dasar motivasi kita? Ketika kita melayani, ayo jujur, selidiki hati kita. Jangan pernah mencari pujian dari manusia, karena itu kekejian di pandangan Tuhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita memberikan persembahan, persembahan itu bukan sebagai umpan pancingan, tapi sebagai ucapan syukur kita. Ketika saudara memberi dalam bentuk apapun, itu bukan umpan. Bapak-bapak yang hobi mancing, kan ketika saudara mancing, umpannya itu kan kecil. Ketika pancing itu dilempar, harapannya akan dapat ikan yang besar. Ikan yang didapat itu kan pasti lebih besar dari umpannya, benar nggak? Kan nggak mungkin toh hasil pancingannya lebih kecil dari umpannya. Sama, jangan sampai ketika saudara memberi persembahan, terus saudara klaim firman Tuhan, aku percaya Tuhan, ketika aku memberi, aku akan mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu memang firman Tuhan. Tetapi ketika saudara memberi dengan dasar saudara menuntut balik dari Tuhan, berarti kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Berarti ketika saudara memberi persembahan, itu hanya umpan yang saudara lempar. Dasar motivasi kita sudah salah. Tapi mari, ketika kita memberi, itu adalah ucapan syukur dari hati kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Segala apa yang kita miliki itu telah ditebus oleh Tuhan. Siapakah kita ini? Kita ini adalah manusia yang berdosa, yang gak ada harganya. Tapi karena begitu kasih Allah, besar kasih Allah dalam hidup kita, Dia menebus hidup kita. Sudah ditebus itu berarti sudah dibeli. Berarti hidup kita ini bukan milik kita lagi. Berarti hidup kita ini adalah milik Tuhan. Namanya hidup itu adalah tubuh dan segala yang kita miliki. Harta, jabatan, nama baik, kemampuan apapun itu adalah hidup kita. Dan itu semua telah ditebus oleh Tuhan. Yang namanya ditebus berarti kita ini adalah miliknya Tuhan. Yang namanya miliknya Tuhan berarti ketika diminta oleh Tuhan harus kita berikan, tidak? Miliknya Tuhan, saudara, bukan milik kita. Semua yang kita miliki ini hanya titipan. Namanya titipan itu sewaktu-waktu bisa diminta dan harus dikembalikan. Kita perlu tahu, ketika kita membawa persembahan, itu bukan memberi. Kalau memberi itu berarti miliknya siapa? Milik saya. Kalau saya membawa persembahan, kalau saya memberi, berarti persembahan ini milik siapa? Milik saya. Tapi kalau milik Tuhan, itu kita mengembalikan. Beda ya saudara. Kata memberi dan mengembalikan itu berbeda.
Jadi kalau sewaktu-waktu diminta oleh Tuhan, jangan pernah kau genggam erat. Ingat, semua itu titipan. Jadi sore hari ini kita belajar bahwa dalam persembahan kita harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Berikan yang paling berharga dari hidup. Dan jangan pernah mencari pujian dari manusia. Dan berikan persembahan, kembalikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ketika kita mengembalikan milik Tuhan dengan ucapan syukur, itu tidak akan ada gerundelan, tidak akan ada omelan, tidak akan ada sungut-sungut. Karena kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi malam hari ini, mari kita sama-sama belajar. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidup kita milik Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Amin, teman-teman. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kau telah menebus hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku bersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku bersembahkan
ataukah hidup kita mendukakan hati Tuhan? Mari malam hari ini setiap kita mau koreksi hidup kita. Sudahkah hidupmu menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan? Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Jika saat ini hidupmu belum berkenan di pandangan Tuhan, mari kita mau introspeksi hidup kita. Kita mau bawa seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan persembahan yang hidup. Bawa hidupmu di hadapan Saya akan menyatakan pengumuman selama sepekan. Untuk hari Rabu jam 6 sore ada ibadah kompria di gereja. Kemudian hari Kamis pukul 9 pagi ada ibadah umas. Kemudian pukul 18 atau 6 sore ada pendalaman kitab di gereja. Kemudian hari Jumat ada ibadah Hilid Armada pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan di gereja pukul setengah 5 sore.
Untuk hari Minggu berjalan seperti biasa, pagi dan sore. Untuk pagi setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore. Itu saja bisa sampaikan atas persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini kami sampaikan apa yang kami miliki Bapa, memberkati persembahan ini, sebagai bagi pekerjaan Bapak ini Bapa. Kami serahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat pernyataan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah dengan pembekalan firman pada malam hari ini kami boleh semakin kuat dalam Tuhan, dan kami boleh semakin mengerti kehendak Allah kehidupan kami. Kuasai dan pikiran kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Dan di akhir ibadah itu izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memutuskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini, baik tantangan ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebenarnya umatkan pula hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kasih kuat dalam kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang sama menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesiapanmu diberkati. Kami hidup dalam kelimpahan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Yesus.